Jadi, selain ada kitab-kitab yang mencatat segala doa dan sedekah kita, ada juga kitab lain yang mencatat segala perbuatan manusia. Untuk itu kita akan lihat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Artinya sampai pada perbuatan yang tersembunyi pun itu ada dalam catatan dalam kitab-kitab itu. Kemudian kita akan melihat kitab yang lain dalam ayatnya yang ke-12 bagian B dalam Wahyu pasal 20. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi dalam ayat ini, selain Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes bahwa ada kitab-kitab yang mencatat segala doa umat-umat Tuhan, sedekah persembahan umat-umat Tuhan, bahkan segala perbuatan manusia, ada juga kitab-kitab yang mencatat. Ternyata dalam ayat 12 bagian B ini mencatat bahwa ada juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Untuk kita dapat mengerti serta memahami kitab kehidupan ini, itu ada kaitan erat dengan ayat 15 dalam ayat pokok kita. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-15. Dan setiap orang, kata setiap orang ini menunjukkan kepada masing-masing pribadi kita, setiap orang. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, Alkitab berkata ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sekali lagi. Dan setiap orang, artinya masing-masing, namanya tidak ditemukan. Kalau kata tidak ditemukan berarti dicari dalam kitab, dibuka dalam kitab, lalu tidak ditemukan. Namanya tercatat di dalam kitab kehidupan itu, maka secara otomatis ia pun dilemparkan ke dalam lautan api. Ini menunjukkan bahwa neraka itu ada dan nyata. Pertanyaannya, apakah nama-nama saudara sudah tercatat dalam buku kehidupan atau kitab kehidupan? Apakah nama kita sudah tercatat atau belum? Atau kita masih bingung? Tapi doa kami sebagai hamba Tuhan, biarlah Tuhan membukakan rahasia firman Allah. Apa yang belum kita mengerti. Tetapi waktu engkau mau katakan, Tuhan, ajarlah, bawalah kami di jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk lanjutannya, lihat di part selanjutnya.